Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, sehat fisiknya, kuat mentalnya, kuat fisiknya, kuat psikisnya, kuat ilmunya dan kuat amalnya, kuat fikirnya dan kuat fikirnya. Amin. Menjaga mudah-mudahan demikian. Hari ini untuk itu kita sambil olahraga, namun kita juga harus berzikir. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwin. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwin. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwin. Ya, kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina. Indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan.
Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu. Inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, Bapak, teman-teman yang dirahmati Allah. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk selalu memperbaiki diri. Pada kesempatan hari ini, pada pagi yang cerah ini, saya ingin menyampaikan tentang pentingnya amanah. Pentingnya amanah. Apa itu amanah? Amanah yaitu salah satu sifat yang terpuji dan sangat baik jika kita memiliki dan menerapkan sifat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana ciri-cirinya orang amanah itu? Apa itu amanah? Amanah adalah salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi, para rasul, para wali-wali, para ustadz, yai, atau siapapun mereka yang ingin mendapatkan kepercayaan. Yaitu amanah, salah satu ciri-ciri amanah yaitu yang pertama yaitu jujur. Jujur merupakan ciri pertama orang yang memiliki atau menerapkan sifat jujur. Orangnya harus jujur. Amin, ada jujur. Kemudian ya tanggung jawab, ya bertanggung jawab. Artinya tanggung jawab, orang yang tanggung jawab akan melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang yang apapun, ya begitu diberikan tanggung jawab mereka amanah atau tanggung jawab. Tidak peduli seberat apapun, sebanyak apapun, begitu sudah diberikan kepadanya dan begitu sudah sanggup, maka dia betul-betul bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan. Yes. Itu. Kemudian jika dia berjanji, maka dia akan menepati janjinya. Ya. Menepati janji dengan dia menepati janji. Jika mereka berjanji, maka dia menepati janji. Ya, itulah termasuk. Dan maka orang-orang ini selalu menjaga kepercayaan dirinya, tak terlepas itu bagaimana kondisinya, dia berusaha untuk selalu menepati janji, ya menjaga kepercayaan yang diberikan. Nah, ini jadi itu. Kemudian orang yang amanah mereka biasanya memiliki karakter yang tegas menjalankan perintahnya. Jadi tidak ya asal-asalan dia bekerja. Jadi betul-betul kenapa dia tegas, karena menjaga aman tadi, menjaga kepercayaan tadi yang diberikan, ya yang diberikannya itu dia dengan tegas untuk melaksanakannya. Jika dia mendapatkan suatu godaan, ujian, maka dia memiliki sifat yang tegas menolak, ya tegasnya itu karena memang dia punya prinsip hidup, karena di dalam pelaksanaannya kan tidak lancar-lancar saja, ya mungkin kadang-kadang ada ujian, cobaan, ada godaan yang mengganggu supaya mereka tidak jujur, supaya mereka tidak amanah. Maka di saat kondisi seperti itu dibutuhkan karakter yang tegas, ya tegas tegas terhadap dirinya maupun tegas terhadap orang lain. Kemudian apa saja contohnya? Ya amanah itu ya banyak sekali teman-teman sekalian. Itu ya contoh-contohnya banyak, ya. Jadi untuk itu mari kita lihat ya Rasulullah bagaimana hadis Rasulullah atau dalam Al-Qur'an tentang amanah ini. Quran Allah Subhanahu wa taala berkalam, ya yang maknanya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kalian khianati berbagai amanat yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui. Jadi ini diperintahkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. Allah sudah berpesan, Allah sudah memerintahkan kita agar kita menjadi orang yang aman dan jangan berkhianat. Nah, karena inilah akhirnya memiliki karakter yang tegas, jujur, dapat dipercaya, gitu. Maka ayat tadi saya bacakan tadi sangat jelas memberikan pemahaman kepada kita agar kita tidak mengkhianati amanat-amanat yang dipikirkan kepada kita. Apapun jenis amanat tersebut, kalau kita sudah sanggup ya harus diselesaikan. Seberapapun kecil
atau besarnya amanat itu, maka amanat itu memiliki eh, dampak yang luas, ya, dampak yang sangat luas. Antara lain karena amanat itu adalah perintah dan larangan. Karena amanat itu seberapa kecil pun atau besar pun amanat itu membawa dampak yang luas. Karena apa? Karena amanat itu merupakan perintah dan larangan agama. Amanat itu juga termasuk kehormatan dan amanat itu termasuk rahasia manusia. Amanat harta, amanat jasad, amanat jiwa atau amanat nyawa, amanat penegakan hukum, amanat jabatan, amanat kekuasaan, amanat keilmuan yang Allah titipkan kepada kita itu kan ilmu yang harus juga disampaikan kepada orang lain. Jika kau telah memiliki ilmu maka sampaikan. Ya. Amanat pelestarian lingkungan, menjaga lingkungan, ya. At- eh, atau mungkin eh, kalau kita mendapatkan hukuman, beban hukum yang harus dipikul oleh seseorang manusia ya karena telah melakukan pelanggaran itu amal juga, baik secara hubungan dengan Allah atau dengan yaitu vertikal dan Allah SWT maupun secara uh, horizontal yaitu antara manusia dengan manusia, manusia dengan dirinya, juga antara seseorang dengan orang lain, ya antara kita dengan sesama manusia, aman, ya norma-norma yang berlaku di masyarakat, bahkan antara manusia dengan makhluk Allah lainnya, sesama makhluk Allah di tanaman, sesama kepada binatang, itu kita juga punya amanah untuk menjaga dan melindungi dan melestarikan dengan lingkungan alam semesta. Maka para ulama mengatakan semua beban hukum atau taklif dinamakan amanah. Ya, beban hukum, taklif dinamakan amanah. Karena siapapun yang mengabaikannya, maka hukum maka hukuman baginya. Siapapun yang menunaikannya, maka kemuliaan untuknya. Lihatlah Nabi besar Muhammad SAW, Nabi termulia, bergelar bergelar Al-Amin, malaikat termulia, yaitu malaikat Jibril juga bergelar Ar-Ruh, artinya Al-Amin. Keduanya mendapat gelar kemuliaan Al-Amin dari Allah karena keduanya adalah merupakan sosok, merupakan profil hamba yang totalitas, yang hamba yang sukses paripurna, nah, gitu ya, yang dapat dipercaya dan mampu mengemban amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala secara totalitas, secara tuntas dan secara sempurna. Jadi amanah tadi diselesaikan secara totalitas dan tidak pernah mengelak dari tugas tanggung jawab. Itu teman-teman. Maka semua amanah wajib hukumnya untuk semua manusia, semua orang muslim, ya wajib hukumnya menjaga dan menunaikan semua jenis amanah. Tentu teramat berat memikul sekian banyak amanat yang Allah berikan kepada kita. Maka amanah itu sebenarnya berat sekali, berat sebenarnya. Maka eh, kenapa berat? Ya karena teramat beratnya, karena sungguh teramat beratnya. Bahkan amanat itu diberikan kepada langit, kepada bumi, atau kepada gunung-gunung. Yang gunung yang besar itu mereka enggan memikulnya. Hanya manusia yang mau memikul amanah tersebut. Ya. Hanya manusia yang mau. Ya karena beratnya amanah tersebut, langit, bumi, gunung, dan batu besar, semuanya tidak mau memikul amal tersebut. Hanya manusia yang mau memikul amal tersebut. Makanya Allah katakan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72, Allah telah berkata dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu.
dan mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya karena berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh, gitu ya. Manusia itu sangat zalim dan bodoh karena amanah tadi terlalu percaya diri, terlalu ya beban apapun siap siap siap, ternyata tidak mampu mengukur kemampuan dirinya, ya itu ya. Maka saat kita yang diminta untuk mengemban suatu amanat apapun jenisnya, maka pastikanlah bahwa kita memang memiliki kapasitas dan komitmen, komitmen terutama komitmen moral, komitmen tanggung jawab untuk, atau mungkin waktu ya, untuk dapat menunaikannya, ya. Memang di sisi lain saat amanah dari kita itu kita yang dibutuhkan oleh orang lain, maka pastikanlah bahwa kita memberikan amanah tersebut kepada orang lain dengan tepat, dengan baik, yang memiliki kapasitas dan berkomitmen secara totalitas, secara moral untuk dapat menunaikan amanah itu dengan baik. Jangan sampai kita hanya mau mengejar amanah, hanya ingin untuk mendapatkan popularitas, ketenaran, tapi tapi kita tidak melaksanakan dengan sebaiknya, atau kita hanya dengan standar-standar kita sendiri. Kita mesti ada standar-standar yang ya betul-betul sesuai yang diharapkan, ya standar yang diharapkan. Bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana pelaporannya, itu kita harus betul-betul melaksanakan dengan baik. Karena apa? Ada pertanggungjawaban, ya ada pertanggungjawaban, ya tanggung jawabkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu nanti mendapatkan pahala atau mendapatkan siksa. Ya, risikonya seperti itu. Kadang-kadang saat ini kita orang semuanya mengejar amanah, tapi hanya ujung-ujungnya untuk apa? Popularitas, gengsi sosial, karena hanya untuk mengejar keuntungan atau mengejar keuntungan pribadi atau mengejar cuan atau uang, ya, tanpa memperhatikan apa kemampuan di dirinya. Maka harus kita lihat, harus kita amati diri kita sendiri. Kalau kita memang sudah sanggup, maka amanat itu harus betul-betul kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena amanat adalah urusan uh, urusan hati, urusan ukhrawi, yang urusan ya semuanya, urusan tidak hanya di dunia saja, sampai di akhirat, ya dampaknya sampai begitu, yang tidak hanya di dunia saja, tapi sampai nanti kepada kehidupan di akhirat, nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau akan menggunakanku dalam suatu jabatan? Abu Dzar kembali berkata, iya. Rasulullah kemudian menepuk bahuku dengan tangannya, lalu ia bersabda, wahai Abu Dzar, engkau adalah sosok yang lemah. Adapun ia, jabatan itu adalah sebuah amanah. Ia hanya akan menjadi kenistaan dan penyesalan di hari kiamat kelak, kecuali bagi yang menerimanya dengan haknya dan ia tunaikan kewajiban amanah yang ada padanya. Ya. Jadi amanah, jabatan, pemimpin itu memang diberikan kepada, itu urusan Allah, dan diberikan kepada orang yang dipilih oleh Allah SWT. Teman-teman sekalian, maka dari itu begitu mereka mendapat amanah itu sebenarnya bukan kemuliaan semuanya. Kalau mereka tidak mampu, maka menjadi suatu kenistaan atau kehinaan. Kalau tidak mampu melaksanakan dengan baik. Begitu banyak para pejabat yang mereka telah menjabat
Sebelum menjabat dia terhormat, dihargai, dihormati. Tapi setelah menjabat mereka menjadi terhina, bahkan sampai dimasukkan penjara. Kenapa? Karena mereka tidak mampu melaksanakan amanah dengan sebaik mungkin. Semoga 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 Allah SWT menghindarkan kita dari semua jenis amanah yang kita sendiri tidak mampu melaksanakannya, tidak mampu menunaikannya. Meskipun kita sangat ingin sekali mendapatkan amanah tersebut, sangat ingin sekali mendapatkan mungkin harta, kekayaan, segala macam. Tapi kalau kita memang dirasa ini tidak mampu, lebih baik tidak usah ya kepada kita. Karena artinya apa? Yang ada ini kita syukuri. Bisa jadi itu kita dikasih amanah, begitu bisa jadi kita diberi harta yang berlimpah, yang lebih banyak, kita semakin jauh dari Allah. Kita lupa, kita sombong, dan seterusnya. Dan yang mengetahui itu siapa? Allah subhanallah wa ta'ala. Semoga kita terus dapat menguatkan diri kita, dapat meningkatkan yang amanah yang terbaik atau uh, kondisi yang terbaik yaitu di saat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah SAW, para sahabatnya, ya, para keluarga keluarga besar Rasulullah dan para sahabatnya, tabiin, dan para pengikutnya, para orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, hajat-hajat kita, wabil khusus hajat Paulinus Muda Asloka. Dan siapapun yang mengaminkan doa ini, siapapun yang telah ketemu dengan kita, siapapun teman-teman kita, kita doakan sukses dunia, sukses akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatul rafi'ah. Raja Mabusakil jibali basam membasa Bakuntum aswajan salasa Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah Fa ashabul amati ma ashabul masyyi Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im suratum minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastaqun wa hurun in ka'amsalil lu'lu'il ma'in jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwaw wa la ta'sim illa kilang salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mahdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskur wa fakihatin katsirah
لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العليم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمكرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مأنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله